semua negatif. Karena impuls itu meninggalkan. Kapan ada yang positif di AVR, berarti ada elektroda yang salah. Travelnya salah dia. Travelnya salah, ya kan? Berarti travelnya salah tujuan dia, ya kan? Kalau posisi jantungnya yang berlawanan itu ada kan posisi Dextrokardia. Itu tidak terlalu mempengaruhi, dia akan mempengaruhi, tetapi kebanyakan akan kita lihat dalam deviationnya dulu. Nanti saya perlihatkan sebentar bagaimana deviationnya. Tapi yang jelas prinsipnya begitu. Kalau dia menuju ke sini, semua di sini itu positif, semua di belakang negatif. Daerah di sininya positif sedikit, di sini positif sedikit, di belakang negatif sedikit, ya. Oke, saya kira ini leadnya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa leadnya itu ada yang di depan di sini, ya, dengan ada yang di bawah. Itu sebenarnya jadi jantung ini kita mau lihat secara ke depan begini dan secara gini. Ya, jadi dia jantung begini, lead selanjutnya mau melihat dia dari depannya. Sementara yang lead ya, yang itu yang timnya itu mau melihat dia dari. Jadi kita melihat dari begini dan kita melihat dia dari begini. Ya, dari dia, katakan ini jantung, saya melihatnya begini, yang di depan itu satu, dan itu yang melihat dari sirkular ke bawahnya gini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini yang melihat jantung itu bukan dari depan, tapi dia melihatnya secara koronal, jadi sagital kayak begini, ya. Jadi jantung itu dia lihat ini di bawah. Lead 1 itu selalu menunjukkan lead 1 itu selalu menunjukkan kelainan anatomis pada bagian kiri. Jadi kalau ada gangguan pada lead 1, automatically kita akan bilang ada kelainan pada bagian kiri jantung. Kalau ada kelainan pada bagian 2, 3, dan AVF ini kan berarti di bawah, ya. Ini berarti ada kelainan pada bagian bawah jantung. Ya. Kalau ada kelainan pada AVL, itu berarti pada bagian kiri, little bit atas. Kalau ada kelainan pada bagian AVR, berarti ada kelainan pada bagian jantung kanan. Itu aja, simpel. Biasanya kelainan itu dia tidak hanya mempengaruhi satu lead. Jadi kalau ada gangguan pada inferior bagian bawah itu, yang terpengaruh itu adalah 2, 3 AVF. 2, 3 AVF. Jadi kita lihat aja 2, 3 AVF, ya kan? Ada kelainan jantung 2 bagian bawah itu bukan cuma satu. Dan bahkan kriteria pada penilaian apakah ada infark atau tidak infark itu, kalau cuma satu lead itu tidak terlalu spesifik. Jadi mestinya ada 2 atau 3 lead. Begitu juga kalau pada bagian kiri di sini. Kiri biasanya 1 dan AVL, ya kan? Kalau bagian kanan itu AVF. Jadi kita paham dulu. Jadi ini kayak orang yang berdiri begini, ya kan? Kayak orang ini AVL, ini AVR. Di sini 1, 2, 3 kaki itu F, foot. Ya. Ini lead 1, saya kira tidak usah lead 1, nggak usah dulu ini. Intinya, jadi dicoba lihat. Jadi itu 1, dia ke arah kiri. Jadi kalau ada lead 1 itu dengan AVL itu melihat jantung dari arah kiri dan kiri atas, ya. Lead 2, 3 AVF melihat jantung itu dari bagian bawah. Jadi kita lihat aja, kalau misalnya EKG-nya itu ada kelainan pada 2, 3 AVF, langsung ini di bawah. Ada kelainan pada 1 AVL, itu langsung lateral. Ya, ada kelainan pada R, itu langsung di bagian kanan. Nah ini lead 2, jadi ini travel, ini jalannya current yang benar dari atas ke bawah, kemudian ke belakang, kemudian ditangkap oleh di sini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, ya. Ini juga, jadi ini currentnya dia jalan dari sini. Jadi current electricity jantung itu tidak selamanya dia tepat dari sini ke sini, gitu. Kadang-kadang dia bentuknya begini, kadang-kadang bentuknya begini. Tetapi sepanjang dia itu masih berada antara AVL dan sampai di sini, itu masih dianggap normal.
Jadi electricity jantung itu tidak selamanya tepat begini. Kadang-kadang dia agak ke sini sedikit, kadang-kadang dia agak ke sini sedikit. Sepanjang dia masih berada antara AVL sampai 90 di sini, itu masih dianggap normal normal axis, ya. Normal axis. Jadi di jantung travelnya gini, itu normal. Agak ke sini masih normal, ini agak ke sini normal. Kalau dia sudah miring begini, itu left axis deviation. Kalau dia agak ke atas, itu right axis deviation. Sebentar akan saya perlihatkan. Saya kira ini nggak usah. Nah, ini tadi yang saya bilang. Leads and what they tell you. Jadi limb leads look at the heart in the coronal plane. Jadi dia melihat ke sini. Jadi kalau ada kelainan di AVL 1, 2 itu berarti di lateral. Ya? Kalau 2, 3 AVF itu berarti kelainan di bawah. Kalau dia AVR itu berarti di bagian kanan. Ya? Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya kasih contoh. Coba lihat bagaimana dengan direction, dengan current yang sama, itu memberikan 2 gambaran EKG yang berbeda. Jadi kalau current yang seperti ini, kita lihat di duanya itu P-nya normal, QRS-nya normal, T-nya normal. Karena dia meninggalkan pada bagian sini, pada AVR itu dia menjadi abnormal, ya kan? P-nya menjadi terbalik, QRS-nya menjadi terbalik, T-nya menjadi terbalik, padahal ini sama. Ini satu current yang sama, jadi semua EKG itu satu current, semua itu sama. Cuma karena dilihat dari tempat yang berbeda, jadi dia agak berbeda ya. Jadi kira-kira beginilah. Nah, ini juga tadi yang saya lihat V1 itu. Nah, sekarang V1 sendiri. Kalau V1 itu di V2 dia melihat bagian anteriornya di sini. Kalau V3 itu di anteroseptal, sudah agak antara. Jadi antara. Ya. Kalau dia V5 dan V6 dia sudah bagian kiri. Karena kan kita ingat gini kan. Jadi V1 V2 itu di sini bagian itunya anterior dia. V3 V4 dia sudah septal, sudah agak antara. Kemudian yang ketiga keenam itu bagian sana. Nah, dengan melihat kelainan ini kita sudah bisa deteksi, oh kelainannya di sini, kelainannya di sini, kelainannya di sini. Hanya dengan melihat posisi ini. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Saya kira kita sudah familiar dengan ini. Tetapi ada satu kita harus hafal terminologinya. Karena terminologi ini yang akan menyebabkan perbedaan kita dalam melihatnya. Seperti contoh, saya kasih contoh. Key ini, kalau kita tidak tahu terminologinya, bisa menjadi S. Ya, saya kasih contoh. P ini adalah, saya kira, tonjolan pertama di dalam sebuah, ini definisi pertama di sini. Definisi Q adalah negatif pertama. Negatif pertama selalu Q. Negatif pertama selalu Q. Oh, apapun bentuk. Apapun bentuknya. Jadi terminologi ini harus diketahui. Negatif pertama itu pasti Q. Jadi apapun dia kalau kalau nggak ada negatif pertama itu berarti tidak ada Q. Jadi misalnya dia tidak ada turun langsung QRS, jangan bilang itu Q setelahnya. Negatif pertama sebelum QRS itu adalah Q. Kenapa ini penting? Karena tidak semua komponen ini bisa ada. Bisa saja P ada, Q-nya nggak ada. Langsung QRS. Bisa saja P-nya ada, S-nya ini nggak ada. Bisa saja. Jadi terminologi ini yang paling penting. Defleksi downward yang pertama itu adalah Q. Apapun alasannya. Jadi kalau lihat ada yang pertama turun itu Q. Defleksi kedua setelah QR, yang upward pertama itu adalah QRS. Jadi setelah ini yang naik pertama itu adalah QRS. Yang turun kedua, jadi setelah QRS itu S. Kemudian setelah QRS adalah ini namanya T. Yang P ini adalah, jadi jangan bilang kontraksi atrium. Popularisasi itu. Iya. Ini bukan jadi ini adalah electricity
yang jalan ke atrium, ini electricity-nya. Kemudian ini ketika dia stop sementara di bundle His tadi kan. Jadi ini dia stop sementara. Jadi ini atrium, jadi ini adalah electricity yang mengalir ditangkap dengan volt. Ini menjadi P di sini. Kemudian dia menjadi isoelektrik. Ini tadi yang dia perlambatan. Perlambatan, makanya perlambatan nggak ada gelombang dari situ kan. Kemudian setelah itu dia turun ke bawah, ventrikelnya kontraksi. Ketika ventrikel kontraksi, ini menghasilkan QRS, ya kan? Setelah ventrikel kontraksi itu, dia kemudian dia juga ada namanya isoelektrik. Dia nggak bikin apa-apa. Jantung itu jadi dia memberikan kesempatan untuk kontraksi relaksasi. Setelah itu baru jantung itu dia relaksasi. Setelah dikontraksi relaksasi. Nah relaksasi ini ditangkap sebagai T. Jadi ini P adalah depolarisasi yang kemudian kita gunakan untuk memprediksi right atrium contraction. Jadi dia bukan right atrium contraction. Dia adalah electricity yang mengalir di atrium, tetapi kemudian dapat kita gunakan untuk memprediksi kontraksi. Kemudian PR segmen, QRS. Nah, ini perlu kita paham betul-betul apa yang dimaksud P, apa yang dimaksud PR segmen. Karena dari sinilah kelainan-kelainan itu bisa kita deteksi. Dari sini semua, dan dengan melihat P, dengan melihat PR segmen, dengan melihat QRS, melihat T, kita sudah tahu kelainannya itu pada ini ya. Jadi P itu adalah defleksi pertama. PR segmen itu adalah akhir P sampai awal Q. Ini P sampai awal Q. Ini namanya di kriterianya. Kalau PR interval itu awalnya sampai dia awal Q. Nah ini bedanya PR segmen dengan PR interval. Ya kan? Kalau PR segmen itu akhir P sampai di sini. Kalau PR interval dari sini sampai sini. QRS kompleks ini kontraksi. Ini ST elevasi ini penting banget. Ini ST segmen ini dilihat. Ini yang paling penting, dan ini pada keadaan akut. Ini harus isoelektrik. Ini harus isoelektrik. Tidak ada current di sini. Di sini juga harus tidak ada current. Jadi di sini tidak ada current, tidak ada current. Di sini tidak ada current, di sini tidak ada current. Harus isoelektrik. Ini kemudian T. Dari awal Q sampai akhir T ini namanya QT interval. Ini kan yang semua yang biasa kita lihat kan dia kayak gitu. Prolongation QT interval, ST elevation. Ini aja kita lihat. ST elevation dia naik ke atas, ST depression dia turun ke bawah. QT interval nilainya sekian. Kalau dia memanjang sekian, namanya prolong QT interval. PR interval ini segini. Kalau dia panjang berarti block, first degree AV block. Ini sebentar saya akan jelaskan. Segmen itu berarti nggak ada current. Nggak ada current. Isoelektrik. Emang berhenti waktu itu. Ya, Sekian. jadi dia benar-benar melambat di sini. Jadi dia tetap ada, tapi tidak bisa ditangkap oleh ini. Voltnya itu terlalu rendah. Voltnya itu tetap ada, tapi dia lambat banget. Jadi dia tidak bisa ditangkap oleh electricity ya. Jadi dengan ini kita bisa lihat, kalau misalnya QRS-nya kompleksnya itu melebar, ini berarti ada blok ventricle, ya kan? Ada di sini. Jadi ini aja kita lihat dulu, per interval, per segmen. Ya, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Udah capek? Udah mulai panas. Udah mulai kantuk. Masih semangat. Menarik dok. Mulai panas maksudnya mulai lapar. Saya dulu waktu di training di London, di Imperial College London, yang ngajar EKG itu nurse. Masya Allah. Tapi dia sangat specialized. Jadi dia itu memang kerja jadi nurse di sana, dia ada namanya thrombolytic nurse. Jadi kerjanya itu thrombolytic. Jadi dia itu belajar EKG itu sudah bertahun-tahun banget. Jadi dia yang teach doctor. Orangnya itu keren banget. Jadi pakai anting-anting di sini, rambutnya panjang, dikuncir. Cowok. Dia ngajar kayaknya. Tapi memang dia thrombolytic nurse namanya, udah lama juga. Dia paham banget. Oke, saya kira kita lanjut aja. Nah, ini tadi saya lihat. Nah, makanya tadi saya bilang bukan atrial contraction ya. Bukan atrial contraction. Depolarisasi itu artinya dia charge electricity. Ya, atrial depolarisasi. Jadi jangan dibilang P itu atrial contraction, bukan. Electromechanical junction.
ada elektrik, baru setelah itu diikuti oleh kontraksi. Tapi P sendiri itu adalah charge. Jadi makanya dilihat voltnya itu kan gambaran charge kan. QRS adalah ventricular, T itu adalah repolarisasi. Nah sekarang kita coba interpreting EKG secara simpel aja, kita lihat. Ya ini kayak tadi, saya kira kita cek nama dulu, tanggal lahir ini penting namanya, keluarnya apa, kalibrasinya bagaimana. Kalibrasinya seperti tadi ya, jangan sampai ada salah kalibrasi ya. 25 mm per second, kemudian 10. Ini kita harus lihat nanti rate-nya, ritmenya, aksisnya. Jadi ketika pertama membaca EKG, yang pertama harus kita lihat itu ini dulu, identitasnya, namanya bagaimana, sudah tepat. Jadi jangan langsung baca EKG-nya. Jangan langsung baca EKG-nya. Ada teman saya yang dulu fail EKG di London itu karena dia dikasih EKG gitu ya. Waktu itu ujian, kemudian ada satu yang profesor di sana, itu satu pasien gitu lah. Satu pasien, setelah dia cek, kemudian dia kasih EKG, tidak ada namanya. Terus dia, apa diagnosanya pasien ini? Kemudian dia jawab, pasien ini diagnosanya ini, begini. Setelah selesai, perfect. Kemudian profesornya itu cuma tanya aja, ini EKG, ini siapa yang punya? Bukan dia ternyata. Fail. Betapa pentingnya. Fail dia, teman saya. Jadi dia dikasih aja sadar. Jadi setelah dia diagnosa pasien itu dikasih, dia minta kan, dia mau ujian. Terus dia minta, apa yang lagi Anda perlukan? Saya perlu EKG. Dia scatter aja ambil EKG-nya. Oh, berdasar EKG dia pasien ini gini. Jadi yang sama apa? Diagnosanya ini. Oke. Terus satu lagi dia tanya, selesai menjawabnya, selesai. Ini EKG siapa? Oh, langsung dia pusing. Fail. Itu caranya caranya profesor itu menguji bagian. Jadi ini penting banget. Penting banget. Jangan sampai salah ya. Jadi EKG A ke EKG B. Kemudian kalibrasinya itu jangan sampai salah, ini juga penting. Kemudian kita lihat rate-nya, rhythm, sebentar kita lihat aksis dan elemen dari tiap-tiap itu ya. Ini tadi kita sudah lihat kalibrasinya, saya kira kita sudah tahu semua, kecepatannya 25 ml per second ya. Tingginya 10. Jadi satu begini itu adalah 10 milivolt. 10 begini yang kotak-kotak kecil ini milimeter ya, jadi 10 ini jadi 1. Iya, 10 kotak ini jadi 1 milivolt, 1 milivolt. Paper strip 25 mm per second. Ini kita terus saja. Nah, ada Siap. Oh, ini. Harus energi zel. Oke, ya, yang pertama kita harus lihat, kalau setelah kita lihat identitas, kemudian kita lihat nama pasien, kemudian kalibrasi. Yang harus kita lihat pertama, rate ini regular atau tidak regular? Ya, regular atau tidak regular? Rumusnya itu simpel aja, jadi saya berusaha kasih aja 300 kita bagi dengan large square, itu aja simpel. Jadi rate-nya itu nggak perlu kita hitung, kita lihat aja 300 dibagi RR ya. Jadi RR itu maksudnya square-nya yang besar itu, jadi kota yang besarnya. Jadi saya kasih contoh nanti di sini, ada nggak contohnya sini? Nanti kita lihat di belakang contohnya. Tapi rumusnya itu ya gini aja, 300 kita bagi dengan berapa large square-nya, kotak besarnya. Ya, jadi kalau 4 kotak besarnya kita ada 75 bits per menit, itu rate-nya irregular. Kalau irregular, bagaimana kita melihatnya? Ada cara simpelnya, itu kita ambil aja kertas, jadi nggak usah dihitung. Ambil aja kertas, ya, kemudian kita taruh aja titik antara, jadi QRS-nya. Yang puncaknya itu kita mark, puncaknya di sini kita mark, kemudian kita pindahin aja. Sama. Ya kan? Harus sama. Jadi kita nggak usah dihitung.
Jadi kita lihat aja mark di sini QRS-nya, di sini nurse-nya. Kalau ini kita pindahin. Kalau sama berarti dia irregular. Kalau dia tidak sama, irregular. Ini penting untuk apa? Atrial fibrillation. Atrial fibrillation. Salah satu hal yang paling signifikan pada atrial fibrillation, dia itu adalah irregular. Jadi bukan cuma irregular, irregular. Jadi kalau kita buat mark itu yang kayak gini, kita pindahin itu lain lagi, pindahin lagi. Itu udah atrial fibrillation itu, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini atrial fibrillation, kelihatan biasanya kan orang tertipu. Atrial fibrillation itu dilihat nggak ada P-nya atau sekali P-nya banyak, ini atrial fibrillation. Gampang aja, jadi cek aja QRS-nya. Kalau QRS-nya itu regular, nggak mungkin atrial fibrillation regular. Nggak mungkin. Jadi jangan tertipu dengan P-nya, atau jangan tertipu, kok nggak ada P berarti atrial fibrillation. Atau sekali P-nya banyak atrial fibrillation. Mungkin aja itu cuma artefak kan. Ukur QRS-nya. Kalau QRS 1 segini jaraknya, kita pindahin ke 2, ke 3. Kalau sama, nggak mungkin atrial fibrillation. Atrial fibrillation itu irregular itu. QRS-nya. Jadi nggak usah lihat yang lain-lain. Lihat aja QRS-nya, ukur, pindahin, tek udah. Iya, saya juga bulan yang lalu ketemu kasus itu tersendirian di space itu jam 1 siang. Pasiennya nggak punya komplain apa-apa karena biasanya tuh datang cuma untuk ngecek blood pressure gitu. Dan begitu saya periksa blood pressure, ternyata pulse-nya itu 150, tapi dia nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain berdebar, nggak apa. Saya ambil ECG, begitu ambil ECG, ternyata P-nya nggak ada. Udah ini sekali, nggak kelembut, nggak kebaca. Terus QRS-nya itu sudah ini setiap 4-5 itu ada delay gitu kan. Jadi udah nggak ini lagi, udah irregular lagi gitu. Jadi pastinya ngerasain apa-apa. Atrial fibrillation itu, pasien itu bisa datang dengan asimptomatik. Jadi nggak ada keluhan. Bahkan pengobatan atrial fibrilasi itu kita tidak. Jadi orang datang, katakan orang datang dengan atrial fibrilasi lah. Pengobatan kita itu pengobatan dulu itu adalah kita mengembalikan ritmenya supaya menjadi normal. Sekarang nggak perlu. Rate-nya aja yang kita kontrol. Jadi itu kan atrial fibrilasi itu sebenarnya gini. Intinya itu kan satu atrium harus satu ventricle. Jadi satu P itu satu harus QRS, itu normal. Pada atrial fibrilasi, jadi tadi kan kita bicara bahwa dalam right atrium itu ada satu sumber electricity namanya sinus atrial node. Tapi dalam keadaan terganggu itu bisa terdapat bahkan sampai ratusan titik di sana, yang masing-masing titik itu mengeluarkan impuls, ya kan? Jadi di right atrium itu banyak banget P, semua itu mengeluarkan P. Tapi karena dia diblok di atrial di situ. Nah, jadi semua P yang ini itu tidak semua bisa tembus ke bawah. Jadi ada beberapa aja yang tembus, tetapi karena dia scatter di P-nya, hasil QRS-nya juga itu scatter. Jadi itu kayak banyak banget P, kemudian QRS-nya itu tidak sebanyak P, tetapi dia tidak teratur, acak. Tetapi jangan lupa, tidak selamanya orang atrial fibrillation itu harus datang dengan keluhan. Nggak selamanya. Ada yang sama sekali tidak ada keluhan, walaupun P-nya itu sampai 150, dia nggak keluhan, terutama orang yang sudah lama. Nah, keluhannya itu terjadi hanya apabila keluhan yang paling sering itu adalah palpitation. Dia merasa aja tidak teratur, tidak teratur. Pertama kali kemudian kalau ketemu kasus seperti itu biasanya ada palpitasi. Iya. Dia merasa lebar-lebar. Iya. Jadi nyaman gitu. kenapa dia merasa palpitasi? Karena QRS-nya kan, denyut jantung kita itu kan QRS, jadi bukan P. P itu tidak ditransfer ke seluruh tubuh, P itu ditransfer ke ventricle. Jadi berapapun P
katakanlah ada 20 P, ditransfer ke ventricle cuma satu ini yang ditransfer ke seluruh tubuh. Jadi yang menentukan itu adalah QRS-nya. Nah, QRS-nya nggak teratur kayak gini kan, jadi dia datang itu dengan palpitation gitu. Tapi jangan lupa bahwa atrial fibrillation itu tidak selamanya harus dengan simptom. Hanya dengan melihat ini. Jadi bagaimana tahu atrial fibrillation? Diukur aja QRS-nya. QRS kompleksnya kita ukur aja. Tak, jadi kasih apa, kita taruh pensil aja. Tak, pindahin. Kalau dia irregular ini atrial fibrillation. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan mungkin? Ada komen? Ada saran? Ada cerita? Pengalaman? Saya kembali lagi ke dok Iya. masalah aksis kan. Kadang-kadang masih bingung, belum baca di reading itu ada aksis yang deviasi, aksisnya ke right gitu kan biasanya. Itu makna dari bacaan itu sebenarnya apa? Apakah karena posisi ataupun karena memang fisiologinya ada satu kelainan di jantungnya? Iya. Sebenarnya aksis itu menunjukkan terjadinya perubahan volume atau chamber. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh ya. Itu ada whiteboard kalau mau nanti. Oh, ada nggak ya? Oh ya udah. Bisa nggak kita? Lampu yang nggak nyala itu. Lampu itu yang dari pojok. Paling depan ya. Bisa ya, kita bisa lihat. Jadi misalnya begini ya. Kita lihat jantung ini katakanlah ada 4 ya. Ini gambar sederhana aja. Jadi katakanlah aksisnya ke sini. Si normal. Ya, ini aksis normal. Karena normal itu seperti tadi saya bilang, kalau dia di sini Sampai ke 9. sampai ke sini. Jadi apapun, jadi dia begini atau dia begini tetap normal. Yang penting dalam batas-batas ini. Kalau terjadi gangguan pada ini, katakanlah ventricle itu membesar. Ventricle itu membesar, misalnya right ventricle hypertrophy karena ada satu hal misalnya. Ini aksisnya dia akan menjadi begini. Jadi aksis jantung yang ke bawah itu, tapi karena ventricle-nya membesar, dia itu jadi gini. Opposite side. Dia menjadi left axis deviation. Ya kan? Ini kan dia normal gini ya. Dia normal turun gini. Ini normal. Tapi tiba-tiba ini ventricle kanannya yang harusnya begini, itu menjadi begini besarnya. Jadi ini secara mekanikal yang harusnya dia begini jadi ke atas. Itu namanya left axis deviation. Jadi dia ke kiri. Kalau sebaliknya dia begini, terus ada kelainan di sini atau kelainan di sini, Kiri. ini justru dia, Kanan. ya kan? Itu kan logikanya kan? Iya. Jadi aksis itu dia menunjukkan begini. Kapan ada sesuatu di sini, volume yang menekan dia atau volume yang besar, aksisnya itu menjadi naik. Itu namanya left axis deviation. Berarti kita aware ada something gitu. Kalau misalnya di aksisnya gini terus dia ke sini, aware di kiri. Karena ketemu reading aksis right axis deviation, but otherwise normal ECG. Suka baca yang itu, bukan baca gambarnya. Hubungannya aja. Banyak dokter Agak hafal. dokter banyak yang Jadi gini, memang aksis deviation itu adalah salah satu kriteria yang terlalu sering disregard oleh dokter. Memang itu adalah salah satu. Karena untuk menimbulkan perubahan aksis itu kadang-kadang dibutuhkan gangguan yang sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aksis itu bisa berubah